Kalau menurut pendapat pribadi saya sebenarnya it's a matter of execution ya. Kalau misalnya memiliki bisnis plan yang bagus, eksekusi yang bagus, tentunya shifting dari perusahaan konvensional berubah jadi digital ini akan jadi satu good news banget nih, ya kan? Mhm. Because digital is the new way of scaling business and create new business. Tapi kalau nggak tepat guna, misalnya kita analogikan kayak zaman dulu ketika handphone komunikator tuh mahal, tapi internet Mhm. di mobile phone belum belum bisa juga dipakai dengan sempurna, akhirnya jadi waste. So, sepertinya kita akan melihat banyak emiten yang memang sudah akan rekrutmen banyak tenaga ahli di digital untuk ekspansi di bisnis digital itu. And hopefully semuanya akan jadi good news. Mhm, baik, berarti tadi ya kata kuncinya tergantung eksekusinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sisi Ya. fungsi begitu Pak, kalau dari sisi fungsi ini apakah bisnis-bisnis digitalnya ini lebih bagus jadi core bisnis atau inti dari bisnisnya, atau ini hanya supporting, the business aja gitu Pak, atau bisnis support aja nih? Oke, kalau kita kembali lagi ke sana, kita akan lagi lihat lagi sektor dari industri bisnis tersebut ya. Mhm, Misalnya kalau let's say kita contoh emiten Unilever, ya kan? Memang core bisnis mereka kan bukan digital, tapi they are creating products gitu kan. Jika mereka bisa menggunakan tepat guna, misalnya sinergi dengan e-commerce, kemudian mereka ada logistik yang didigitalin juga, kemudian mereka combine digital ads, they are using the digital mhm, way of distributing their products, ya kan? Ini akan jadi satu hal yang sangat berguna untuk Unilever. Contohnya ini ya, mhm. tentunya mereka akan punya distribusi yang jauh lebih ke area yang ada di demografis Indonesia yang nun jauh di sana, dan tentunya akan jadi cost yang lebih murah karena mereka nggak perlu ada distributor-distributor chain lagi. Nah, Mhm, ini penggunaan yang tepat kalau sektornya tepat. Seperti itu. Jadi mhm. kita nggak bisa ngomong bahwa ini akan jadi satu core bisnis, kita bisa jadikan bahwa shifting ini akan jadi satu langkah yang tepat kalau mereka eksekusinya tepat juga. Kayak gitu, Mhm. Daniel. Baik. Kalau kita lihat dari, sisi produk digitalnya nih, Pak Thomas, mungkin nggak produk digital yang dikembangin emiten ini, terutama, emiten-emiten Kakap begitu ya, ini bisa mendongkrak kinerja Hmm. keuangan dan harga sahamnya, atau justru akan menggerus keuangan perusahaan untuk biaya investasinya? Kan ada beberapa emiten ya, Pak, yang justru, ketika mengembangkan produk-produk digitalnya justru tergerus begitu laporan keuangannya. Ya, mungkin pada awalnya akan ada jadi satu capital apa ya, capex yang akan di Mhm, spending ya untuk ekspansi ini. Sama juga kalau kita ngelihat sisi lain ketika startup teknologi, mhm, mereka akan ada istilahnya mereka dalam beberapa kurun tahun pertama akan ada yang namanya burning stage di mana mhm. mereka memang penetrasinya adalah nambah user dan lain-lain. Mungkin analogi ini kita bisa samakan juga dengan produk-produk atau emiten-emiten kakap yang masuk ke sektor digital atau ngembangin bisnisnya secara digital, ya kan? Mhm, Jadi mungkin ada potensi, ya kan, bahwa akan ada satu ke apa namanya expenses yang besar, ya kan, yang muncul di laporan keuangan mereka. Tetapi kita harus lihat nih, contohnya nih kayak produk perbankan ya, Daniel ya. mhm, Misalnya sekarang ini saya udah lihat kemarin sempat beberapa waktu lalu meeting dengan satu perusahaan augmented reality yang mhm. katanya saya nggak bisa sebutkan di sini, ini akan membantu bank digital ya untuk melakukan KYC biometrik gitu di Baik. titik-titik yang last mile. Jadi kita bayangkan kalau bank melakukan ekspansi digital, kemudian ada sinergi seperti ini, memang spendingnya akan besar terlebih dahulu. Tapi kita udah tahu ada 90 juta masyarakat Indonesia yang unbankable. Kalau itu bisa Mhm, di-tap dengan teknologi, berarti itu akan jadi new source of revenue. Jadi mhm. pasti bisa bagus nih, saya yakin ke depannya ya. Baik. Nah, ini menarik ya, untuk produk yang dikeluarkan sendiri adalah KYC digital begitu. Apakah mungkin salah satu dari Ya. kedua emiten ini, karena kita juga mendata nih Pak, ada beberapa langkah-langkah digital yang dilakukan oleh bank-bank kelas kakap kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi momentum sendiri ini seperti apa? Apakah memang momentum pandemi ini memang waktunya begitu para emiten-emiten kakap ini menggarap segala hal yang berbau digital begitu? Tentunya ini trigger yang mempercepat ya gitu. Jadi memang Mhm, kondisi negatif ini dapat jadi satu trigger yang membuat semua proses digitalisasi semakin cepat. Kalau enggak tentunya kan kita akan interview di tempatnya CNBC nih, nggak lewat ini ya video conference. So yes, pandemi bisa dikatakan menjadi satu trigger yang gede banget untuk
semua orang untuk melakukan digitalisasi. Baik. Kalau dari sisi burning stage-nya seperti apa nih? Kan tadi Pak Thomas sempat bahas terkait dengan akan ada burning stage dulu di awal. Nah, ini seharusnya emiten-emiten kelas kakap ini sebaiknya dia burning stage-nya itu berapa lama begitu? Atau tergantung daripada nature of bisnisnya sendiri, Pak? Ya, back again itu akan kembali ke nature of business. Tapi kalau kita lihat bagaimana startup bergerak, ya kan, most of the time biasanya burning stage-nya antara 3 hingga 5 tahun. Memang ada beberapa variable cost yang dimasukkan di depan, ya kan, misalnya biaya promosi, ya kan, untuk meningkatkan awareness dan lain-lain, ya kan. Tapi itu akan membawa satu penambahan omset yang luar biasa masuk. Jadi memang burningnya dalam tanda kutip revenue-nya memang masih belum, tapi pengeluarannya sudah ada yang cukup besar. Tapi by the time, ya kan, tentunya kalau kita ngelihat cara startups, ya kan, gaining the traction is very important in the first 3 to 5 years, gitu kan. Karena after 5 years when the product is there, begitu itu udah di accept tuh sampai orang nggak bisa lepas dari produk itu, ya kan, itu yang akan jadi automatic revenue karena udah ketagihan pakai, udah keseringan keenakan pakai, akhirnya nggak bisa lepas. Nah, disitulah perusahaan-perusahaan mulai apa namanya akan mendapatkan revenue-nya.